Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran kitab Nahu yang menggunakan Mutammimah Al-Ajurumiyah. Setelah kita sudah membahas beberapa bab yang lalu, insya Allah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab Nakirah dan Al-Ma'rifah. Langsung kita baca matanya adalah Al-ismu Dorbani ahaduhuma an-nakirah wa hiya al-aslu wa yaqullu ismin sya'in fi jinsihi la yukhtassu bihi wahidun duna akhar karajulin wa farasin wa kitabin. Jadi isim itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah an-nakirah dan yang kedua adalah al-ma'rifah. Nah, apa itu isim nakirah? Yaitu isim setiap isim yang jenisnya itu masih bersifat umum, itu adalah nakirah, masih umum. Adapun yang ma'rifah yaitu adalah bagian atau isim yang jenisnya itu bersifat khusus. Nah, bagaimana tanda-tandanya nanti kita akan pelajari. Nah, di sini misalnya contoh dari nakirah yaitu adalah rajulun. Nah, itu masih umum karena tidak menggunakan alif lam atau tanwin. Tanwin itu adalah tanda dari keumuman suatu isim, rajulun. Tapi ketika ada ar-rajulu, nah itu sudah menunjukkan ma'rifah atau kekhususan. Ataupun bisa juga nanti dibahas tentang keidofahan. Ketika idofah, misalnya kitabut talibin, berarti dia ini kitabnya si murid. Jadi itu adalah mengkhususkan suatu isim. Nah, kayak contoh rajulun, farasun, kitabun, ini masih dalam bentuk nakirah. Wa takribuha ilal fahmi an yuqal nakira kullu masaluha dukhulul alif wal lam. Jadi setiap yang ada alif lam, nah ini adalah ma'rifah. Karajulin wa imratin wa thawbin aw qamakin ma yasuh dukhulul alif wal lam alaihi bima'na sahib. Itu udah pemiliknya gitu, sudah jelas ada ya. Dari kata rajulun tadi kan masih umum, masuk alif lam jadi ar-rajulu, imraatun jadi al-mar'ah atau awil imro'ah, thawbun jadi as-thawbu. Nah, itu adalah ma'rifah. Nah, yang terakhir adalah lafadz dzu. Nah, dzu ini memiliki arti ma'rifah ketika diidofakan. Contohnya adalah dzu malin, atau bimana dzu itu adalah sahib, pemilik si harta. Nah, itu disebut dengan isim yang ma'rifah. Nah, di sini dijelaskan kembali ad-darbut tsani al-ma'rifah. Nah, kalau nakirah jelas dia cuma satu sisi aja. Ya, nakirah itu umum. Nah, sedangkan ma'rifah itu terbagi menjadi 6 bagian. Wad-darbut tsani al-ma'rifah hiya sittatu anwa. Wal mutmar huwa a'rafuha. Domir itu masih ingat domir huwa huma hum ila akhirih wa huwa a'rafu, dan itu paling ma'rifah, paling jelas kekhususannya. Tsummal alam, kemudian alam yaitu nama. Tsumma ismul isyarah, isim isyarat. Yang berikutnya adalah isim mausul, kata sambung. Tsummal mu'arraf bil adat, kemudian ma'rifah dengan suatu tanda, dengan adat. Nah, ini dijelaskan di sini. Yang paling hindun, nah itu masuknya ke alam. Tadi kan kalau mudmar ya itu yang tadi udah kita bahas, huwa huma hum ya huma hunna. Berikutnya yang itu ismul alam, ya alam tadi Umar, Hindun, ataupun nama-nama orang yang lainnya. Berikutnya isim isyarah, kata sambung yang tadi dzi, dza, alladzi, dzi, dza, hadzi, yang hadza. Nah, itu. Yang berikutnya isim mausul adalah alladzi, allati, dan nanti dibahas setelahnya. Berikutnya adalah isim yang dima'rifatkan. Ada ta'rif yaitu alif wal lam seperti al-ghulam. Dan isim yang diidofahkan kepada salah satu di antara dari kelimanya. Nah, contohnya ibni, anakku. Nah, itu kan diidofahkan kepada domir. Dari kata ibn menjadi digabung dengan domir ya, anak.
anakku. Jadi ibni itu menjadi ma'rifah. Thawbu Zaidin, pakaiannya si Zaid. Thawbu hadza, nah itu menunjukkan ma'rifah juga. Kitabullah. Nah, di sini dijelaskan kita boleh wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi illal mudhaf ila dhamir fa innahu fi rutbatil alam. Boleh didofahkan sederajatnya. Maksudnya dia itu mudhaf ilaihi dengan derajat yang sama. Adapun untuk ma'rifah Allah itu ada kekhususan yang dimana Allah secara ijma ini adalah dia yang jelas-jelas ma'rifahnya. Makanya wa yustathna mimma dzukira smullahi ta'ala fa innahu alamun wa huwa a'raful ma'arif bil ijma. Jadi nama yang diidofahkan yang paling ma'rifah yaitu adalah ismullah, nama Allah. Jadi kalau mudmar, domir itu adalah yang paling ma'rifah dari isim nakirah, tapi al-alam yang paling ma'rifah yaitu adalah ismullah, nama Allah. Gitu. Nah, setelah kita membahas tentang pembagian dari ma'rifah yang khusus, di sini kita akan menjelaskan rinciannya satu persatu yang dimulai dari ismid domir. Kita masuk bab yang baru yaitu faslun ismud dhamir, macam-macam ismud dhamir. Al-mudmar wad dhamir ismani lima wudi'a li mutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahuwa. Jadi mudmar itu ada kebagi menjadi 3. Dhamir itu udah pernah pelajarin kan? Dhamir ini menjadi 3. Ada dhamir apa? Mutakallim, mukhatab, atau yang ghaib. Sebenarnya di beberapa kitab ada yang menggunakan ghaib dulu, mukhatab baru mutakallim. Makanya setiap kalau kita menghafal itu pasti selalu dimulai dengan huwa, huma, hum. Nah itu. Nah ini yang mutakallim ada ana sama nahnu. Nah mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini mukhatab, ini dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah itu adalah isim domir. Jadi dibagi menjadi 3. Terus inilah isiannya mutakallim ana nahnu, mukhatab berikutnya. Nah dari domir ini itu dibagi lagi menjadi mustatirun wabarizun. Jadi domir itu kebagi yang namanya menjadi mustatir dan barizun. Apa bedanya? Yang mustatir ma laisa lahu surah, yang enggak ada bentuknya, tersembunyi. Makanya namanya mustatir. Mustatir itu adalah yang tersembunyi. Adapun bariz lawannya ma lahu surah, yang ada, yang jelas gitu. Ini tersembunyi. Nah, yang mustatir itu kebagi lagi. Imma mustatiran wujuban. Mustatir di sini kebagi menjadi ada wujuban, ada yang jawazan. Kapan dia wujuban? Yang wujuban domirun mustatirun wujuban kal muqaddir fi fi'lil amr wahid. Jadi maksudnya fi'il amr, idrib, fi'il amr sini, fi'il amr yang wahid ya, yang satu orang, idrib, kum. Yang berikutnya adalah di
Fi'il mudhari al-mabdu bita'i khitabil wahidil mudzakkar. Contohnya di fi'il mudhari yang anta. Contohnya adalah takumu atau tadribu. Ini yang wujub ya. Terus berikutnya adalah fi'il mudhari yang dimulai dari ana. Fi'il mudhari ininya ana. Contohnya akumu, adribu. Berikutnya adalah nahnu. Fi'il mudhari nahnu. Nakumu wa nadribu. Nah, ini merupakan yang domir mustatir wujub. Jadi ke sini domir mustatir wujub. Adapun yang domir mustatir jawaz itu ada 2. Contohnya atau maksudnya contohnya yaitu seperti Zaidun yakum. Zaidun yakumu. Kenapa jawazan? Karena Zaidun adalah mubtada, benar nggak? Nah, yakumu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Yakumu. Domirnya mana? Fa'ilnya mana? Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Gitu. Nah, ini wa fi'il mudhari fi mahalli khobar. Ini kan karena mubtada. Yang ini adalah khobarnya gitu. Nah, khobarnya di dalamnya khobar itu terdapat fi'il mudhari dan fa'ilnya yaitu domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Gitu. Nah, ini jawazan. Kenapa jawazan tidak wajib? Karena dia sudah disebutnya ada si Zaid gitu. Tapi kalau yang ini benar-benar wujuban karena nggak tahu siapa orangnya, belum disebutkan, benar nggak? Ya cuman takumu, nakumu. Dan itu maksudnya wujuban karena jelas ana, salah. Takumu, anta, akumu, ana, dan nahnu, nakumu. Kalau ini yakumu jawazan dan ini Zaidun ini fa'ilnya ini huwa Zaidun adalah mubtada. Atau Hindun takum. Sama Hindun mubtada, takumu fi'il mudhari sampai ila akhirihi takdiruhu hiya. Kenapa? Karena si balik ke Hindun. Wala yakunul mustatir illa dhamir raf'in imma fa'ilan au naibal fa'il. Dan tidak terdapat domir mustatir itu kecuali domir marfu yang dirofakkan ada kalanya sebagai fa'il atau naibul fa'il. Zaidun. Jadi pokoknya kalau yang bentuknya domir mustatirun jawazan dia isim duluan. Kalau kita bisa sebut jumlah ismiyah. Zaidun yakum, Hindun yakum. Atau Zaidun yaqra'ul Qur'an. Zaidun yaqra'u Al-Qur'an. Ini sama aja. Dia yaqra'. Takdiruhu huwa. Al-Qur'an maf'ulun bihi mansubun ila akhiri. Atau dia bentuknya ketika naibul fa'il. Al-Qur'an yukra'. Nah, makanya kan kalau kita lihat nih yang mustatir jawazan selalu di depannya adalah isim, bukan fi'il. Nah, setelah membahas mustatir, itu kita membahas yang bariz. Wal bariz ma lahu suratun fil lafzi. Jadi dia jelas ada wujudnya. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Jadi dia kebagi menjadi 2. Yang pertama muttasil, yang berikutnya adalah munfasil. Nah, muttasil ini adalah yang tersambung.
nempel. Adapun yang munfasil itu yang terpisah. Nah, fal muttasil huwa alladhi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqau ba'da illa kata'in. Wa kumtu wa akramaka. Contohnya adalah yang muttasil ini adalah kumtu atau akramaka. Itu adalah contohnya. Nah, contoh dhamir muttasil yang marfu yaitu adalah, ini kan ada dua. Nah, kapan dia dalam marfu menjadi seorang pelaku, yaitu kumtu, kumta. Nah, itu termasuk di situ disebutkan apa lagi? Kumtuma, kumtum. Nah, itu termasuk semua itu yang domir anta. Alimtunna, kumtunna, alimtu, alimna, wa kumtu, kumti. Nah, itu sama aja. Berarti yang mana? Yang sini dengan yang mutakalim. Jadi yang bisa masuk ke dalam domir muttasil, domir baris. Karena kenapa? Dia jelas. Kalau koma, jelas nggak? Nggak jelas kan? Maksudnya belum diketahuin, nggak ada domir yang nempel di sana. Nah, kalau yang nempel itu dari domir kumta, dari anta sampai ke tunna. Terus yang mutakalim, kumtu sama kumna. Nah, ini dalam keadaan rafa. Karena dia pelakunya. Kayak alim tu al khabar, saya mengetahui kabar. Kumtu, saya bangun, saya telah bangun. Nah, kalau akromaka, dia memuliakan kamu. Nah, kaknya di sini, ini kan domir. Kak ini kan domir. Kalau ini domir, ini domir. Nah, kak itu juga domir. Nah, domir yang lain dari kayak contohnya anak. Kalau ini kan domir jelas. Nah, ini ada juga kalimat yang lain, contohnya kak. Anta itu menggunakan ka domirnya. Akromaka, akromakuma, akromakum, akromaki, akromakuma, akromakunna, akromani, akroma. Nah, akromahu kalau di sini bisa. Kenapa? Karena dia ada di belakang, di sininya. Akromahu. Dan ini posisinya dalam keadaan nasab. Kenapa nasab? Karena dia memuliakannya. Dia memuliakan dua orang laki-laki. Dia memuliakan tiga orang laki-laki. Akromahum, akromaka, akromakuma, sampai dia memuliakanmu. Dia memuliakan saya, akromani, gitu. Yang berikutnya adalah tadi bukunya sebentar. Sama kayak abu sama abi. Kalau abu berarti umum. Beda, itu kan isim. Kalau ini fiil, Sat. Akroma. Jadi contoh yang lain, doroba. Doroba artinya apa? Telah memukul. Siapa yang telah memukul? Huwa. Kalau dia telah memukul saya, jadi nah, dorobani. Nah, gitu. Terus kalau saya telah memukul kamu, dorob tak ka. Nah, dorob tuka, salah, saya ya, afwan. Dorob tuka, saya telah memukulmu. Jadi di sini ada domir baris. Nah, ka di sini domir juga domir baris. Tak fi mahalli nasbin maf'ul bihi, gitu. Jadi dia sebagai objek. Nah, sedangkan dorob tunya itu domir baris, takdiruhu fa'il. Dia sebagai fa'il, saya itu si pelaku.
Udah paham sampai sini Ustaz Imam? Belum? Saat itu setelah saya tentukan domir di sini nasab. Yang ini. Nah, Yang ini iya nasab. yang dorob ini itu ninya itu nasab. Ninya nasab. Tapi kalau yang dorob tu ka misalnya nih, ka-nya nasab, tu-nya fa'il, rofa. Marfu itu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Gitu. Sudah paham Ustaz Imam? Belum? Sambil jalan ya. Ini muttasil karena dia menyambung. Taknya nempel ke fi'il, ke doroba. Kafnya juga nempel sama sebelumnya, sama fi'il sebelumnya. Kalau ini nyambung, ini double dari gabungan dua ini. Oleh kata kalau saya simpulkan semua yang domir Muttasil. itu rofa nasab. Enggak juga, ini kan kumtu muttasil tapi dalam keadaan rofa. Kalau ini gabungan yang kayak dorob tuka. Nah itu gabungan dari dua ini, dua keadaan ini. Ada yang domirnya yang sebagai fa'il, dorob tu. Ada yang kafnya ini dorob tuka sebagai domir muttasil tapi sebagai objek gitu. Mereka tuh dorobu. Kalau kalian itu baru dorobu ka. Nah, seperti itu. Kaknya kamu dan sebagai objek dia. Ya sebagai objek benar. Nah, dorobuka karena kenapa dia hum? Kalau ini kan huwa. Benar nggak? Nah, karena dia menempel satu paket dorobuka. Nah, itu berarti mereka telah memukul kamu. Sama itu kan dalam bahasa Arab itu namanya satu laki-laki dan satu perempuan memukul. Itu nggak bisa dikatakan human gitu ya. Bisa aja ya. Apa mereka? Mereka menggunakan mereka, cuman penggabungannya maksudnya kan ada huma yang mudzakkar, ada yang huma muannas. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada misalnya laki-laki dan perempuan, kebanyakan yang di aglabiahnya itu adalah seorang laki-laki. Apa? Maksudnya dia sepaket laki-laki. Gitu. Bahkan di beberapa kalimat bahasa Arab yang lain, bahkan keumuman itu kebanyakan lebih sering memakai mudzakkar daripada muannas. Ini masih ngebahas berikutnya adalah munfasil. Ini yang terpisah. Kalau tadi nempel satu paket, kan nih, kayak kalau di buku adalah wal mansub nahwa akramani sampai ila akhir akramahu, akramahuma, akramahum, akramani, ila akhir akramahunna, akramana terakhir ini di sini. Nah, bisa juga dalam keadaan majrur kal mansub illa annahu idza dakhala alaihi amil jarri tamayyaza bihi nahu marrabi wa marra bina ila akhirih. Jadi dia di sini ada keadaan rafa, ada nasab, ada jar. Al jar itu kapan? Ketika fiilnya itu ada huruf sambungnya, marrobi. Kalau ini kan akroma dia nggak butuh huruf jar belakangnya. Tapi kalau marro itu selalu ada bi-nya. Marrobi. Jadi kayak kata sambung yang mana setiap kita buat kalimat dari marro harus ada bi-nya. Jadi marrobi itu sepaket ini. Nah, marrobi bihi, bihima, bika, bikuma, bikum, atau marrobi, marrobina. Artinya apa marro? Dia berjumpa. Nah, bi itu kayak udah kata sambung sepaket. Bihi berarti berjumpa dengannya. Nah, seperti itu. Marrobika. Nah, itu hi-nya ini dan na dan ya itu fi mahalli jarrin. Gitu. Pokoknya semua domir itu mabni apa mu'rab?
mabni. Nah, ingat yang kita udah pelajarin perbedaan antara mabni sama mu'rab. Makanya kenapa mabni dan mu'rab di awal agar tidak menyulitkan di akhir gitu. Makanya dibalik. Semua domir ini adalah mabni. Nggak bakal berubah dia hiwa. Nggak bakal berubah inta. Anti ada gitu kan. Maksudnya pasti posisinya selalu huwa, huma, hun. Atau yang tadi hu, huma, hum, ha. Ha, huma, hunna, kakuma, kum, ki, kuma, kunna. Ni, ya atau na gitu. Nah, adapun yang munfasil itu benar-benar sendiri dan terpisah. Kayak ya ini adalah munfasil. Ana, nahnu, ana talibun. Nah, makanya dia kan terpisah, enggak ya kan? Dari kalimat yang lain. Ana talibun, ana mu'minun. Nah, likulli wahidin. Nah, di sini yang munfasil kebagi lagi nanti wa yanqasimul munfasil ila marfu wa mansub. Dia nggak ada majrur. Jadi kalau yang domir baris muttasil itu ada rafa, ada nasab, ada jar. Benar nggak? Adapun yang munfasil dia kebagi menjadi dua, yaitu mansubun, rafa dan nasab. Dia tidak ada majrur. Kapan dia keadaan marfu dan kapan keadaan nasab? Fal marfu itsna asyara kalimah. Nah ini ada 12, 4, 2. Benar nggak? Apa? Ya. Nah itulah 12, 3, 6. Ana, nahnu, anta, antum, antum, anti, antuna, huwa, huma, hum. Pokoknya ini. Yang ini adalah yang rafa. Fakullu wahidin min hadhihi ad-dhamair idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada. Contohnya di kitab adalah ana rabbukum, ana mu'minun, yang tadi ana talibun. Nah, itu ana misalnya ana mudarrisun boleh. Ana mudarrisun. Ana sebagai mubtada. Gitu. Nah, mudarrisnya khobar. Paham? Jadi mubtada, jadi ana mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammah. Atau dhamirun mabniyun fi mahalli raf'il mubtada. Bisa juga. Bisa jadi i'rabnya dua, mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammah wa alamatu raf'ihi ya. Ana fi mahalli raf'il mubtada. Atau enggak domirun, bisa dua, domirun. Ini apa? Domirun munfasilun. Allahu akbar, Allahu akbar. Fi mahalli raf'i al mubtada. Jadi dia domir munfasil yang diposisikan dalam keadaan mubtada. Itu i'rabnya. Kalau i'rab masih sebenarnya harus belajar panjang lagi, nanti kalau udah pelan-pelan, kalau udah pemahaman semuanya lebih enak. Terus nahnul warithun, anta maulana wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu karena dia di depan. Kalau selalu di depan, domir munfasil ini pasti dalam keadaan rafa mubtada. Yang berikutnya adalah mansub. Ini kan nasab nih. Yang kedua adalah mansub. Itsna asyara kalimah wahya iya ya. Kalau di sini dari bawah terus, dari mutakalim terus. Iya ya, iyana, iyaka, wa iyaki, iyakuma, wa iyakum sampai iyahu. Nah, itu adalah yang iya ka. Contohnya apa? Iya kana budu. Nah, fa hadhihi dhamair la takunu illa maf'ulan bihi nahu iyyaka na'budu. Jadi dia
dimajukan na'budu. Sebenarnya adalah kalimatnya na'budu iyyaka, tapi karena ini kekhususan dia dimajukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, dan itu selalu dalam keadaan mansub iyyaka. Jadi yang rafa munfasil itu domirnya ini 12, dan itu kalau di depan jadi mubtada posisinya. Nah, kalau ini adalah iyyaka na'budu. Iyyaka di sini mansub fi mahalli fi mahalli nasbil maf'ul bihi. Jadi yang ini walaupun di depan fi mahalli nasbil maf'ulun bihi. Jadi dalam keadaan maf'ulun bihi. Selalu mansub dalam keadaan si maf'ul bihi. Padahal dia domir. Padahal domir itu mabni. Nah, berikutnya iyakum kanu ya'buduna. Iyakum juga sama, kanu ya'buduna iyakum. Wa mata umkina an yu'ta bid-dhamir muttasilan fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan. Jadi bila kemungkinan datangnya dhamir muttasil yang ini itu nggak boleh mendatangkan dhamir munfasil, dipisah jadinya. Contohnya kumtu. Kumtu awal katanya apa? Koma kan? Maksudnya fi'il madinya koma, ada dhamir anak, kumtu, bener nggak? Makanya kalau katabtu itu udah menjelaskan bahwasanya saya telah menulis. Nah, ketika itu wajib dan harus dalam keadaan dhamir muttasil, nggak boleh koma anak nulisnya. Kalau orang yang belum tahu cara menggabungkan antara fiil dengan domir, nah itu dia nyebutnya koma anak. Kan dia kata koma yakumu gitu. Koma anak, padahal seharusnya dia ketika bergabung dengan domir saya jadi kumtu. Atau jadi kalau kamu kumta gitu kan. Kalau saya kumna gitu. Pokoknya nggak boleh koma yang mana dia huwa, kata dasarnya huwa, padahal dia kan domirnya huwa, bener nggak koma itu? Tapi anak itu nggak boleh karena udah menyalahi kaidah dan arti juga. Padahal koma aja bangun atau berdiri gitu kan? Siapa? Huwa, dia gitu. Tapi koma anak, masa dia telah bangun saya gitu kan? Makanya harus digabung kumtu. Tidak boleh kan koma anak. Berikutnya adalah tidak boleh juga fikum tu komana wala fi akromaka, akroma iyaka gitu, nggak boleh. Nah, ada kalimat khusus yang dimana dia boleh. Contohnya salnihi, fayajuzul faslu aidon nahwa salni iyahu, dipisah jadinya hunya kan aslinya salnihi, jadi salni iyahu. Wa kuntu iyahu, dari wa kuntuhu jadi kuntu iyahu. Jadi hanya dua, salni sama kuntuhu yang boleh dipisah. Yang lainnya nggak boleh. Contohnya misalnya kayak katabtu, jadi kataba anak, kataba anta, itu nggak boleh. Harus digabung. Tapi hanya kalimat yang salnihi wa kuntuhu itu diperbolehkan. Nah, biasanya kalau orang yang nggak tahu gitu kan, menulis bahasa Arabnya apa? Kataba yaktubu gitu. Saya menulis, kataba anak. Anak kataba. Ada yang juga anak kataba, itu nggak boleh. Jadi harus katabtu digabung. Makanya itu adalah bentuk perubahan dari fiil. Nah, ini fiil yang digabungkan oleh domir si pelaku, ada yang katabtu. Itu dan itu yang menentukan, oh katabtu jelas ini saya yang menulis. Katabta jelas kamu yang menulis. Nah, kalau kataba atau yaktubu ini kan masih bingung, benar nggak? Siapa yang menulis gitu. Makanya ada yang mustatir, wujuban, ada yang jawazan, dan ini yang muntasil dan munfasil. Sampai sini sudah paham?
Pembagian kalau untuk yang nakiro dan ma'rifah gampang ya. Umum dan khusus, dan itu jelasnya pakai alif lam. Oh, nggak pakai alif lam, ini jelas. Kayak kita. Nah, kalau kitabun Berarti itu nakiro. nakiro, maktabun nakiro, al maktabu Itu berarti ma'rifah. Kalau kitabu ustadzin ma'rifah. Jadi karena diidofahkan oleh satu domir atau satu ma'rifah, yaitu alam ustadz gitu. Dah, insya Allah ini baru pembahasan yang domir, salah satu dari jenis ma'rifah. Masih ada 5 lagi yang akan kita bahas insya Allah. Kita cukupkan pertemuan kali ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.